Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sobat semua di kesempatan kali ini. Membeli mobil bekas bisa jadi pilihan kita yang ingin memiliki kendaraan roda 4 dengan dana terbatas. Namun tentulah kita akan berpikirkan biaya perbaikannya. Bisa jadi nanti kita akan banyak mengeluarkan anggaran untuk perbaikan dari sisi cat dan bodi, perbaikan mesin, bagian kaki-kaki, bahkan pada bagian instrumen kelistrikannya. Itu semua memang benar, tapi itu semua bisa kita minimalisir juga keadaannya, tergantung pilihan dari mobil bekas yang kita inginkan. Memilih mobil bekas dengan tahun tinggi tentulah bisa jadi pilihan terbaik untuk meminimalisir biaya perbaikan tersebut. Tetapi sekali lagi, tetap kita harus teliti dan cermat dalam memilih unitnya. Oke sobat, berikut akan kita bahas mobil bekas tahun tinggi terbaik di bawah 70 jutaan. Number 1. Datsun Go Plus Panca 1,2 tipe T tahun 2016 ini adalah mobil bekas 7-seater tahun tertinggi yang bisa kita dapatkan dengan dana 70 jutaan. Untuk sekarang ini, harga mobil bekas tersebut berkisar di antara 65 sampai dengan 68 jutaan saja. Dan biaya pajak per tahunnya kurang dari 2 jutaan. Jika dihitung umur pemakaiannya, baru 5 tahun pemakaian dari sekarang. Serta kalau sobat dapatkan kilometer pemakaian yang juga rendah, tentulah mobil ini dalam kondisi yang sangat prima sob. Sehingga kita tidak akan pusing untuk memikirkan soal perbaikan mesin atau bagian lainnya. Tapi namanya membeli mobil bekas, kecermatan dan ketelitian harus sobat lakukan dalam memilih setiap mobil bekas yang sobat inginkan. Dilihat dari tampilan mobilnya, sangat sporty sekali, trendy dan model mobil kekinian. Untuk sistem pengereman, mobil ini sudah dilengkapi pengereman disc brake pada bagian depan dan tromol di bagian belakang. Kemudian juga sudah terdapat 2 titik sensor parkir di bagian belakang ini. Kekurangan mobil ini di bagian eksterior adalah belum terdapatnya lampu fog lamp di bagian bawah. Kemudian juga untuk spion mobil ini masih tipe biasa, belum dilengkapi dengan electric mirror. Serta pada kaca bagian depan hanya terdapat satu single wiper saja. Mobil ini penggerak roda depan 1200 cc dengan power mesin 67 horsepower serta torsi 104 Nm, sehingga tarikan awal mobil ini sangatlah bertenaga sekali. Suara mesin memang keras tipikalnya mobil LCGC. Untuk konsumsi BBM mobil ini di dalam kota 1:13 dan di luar kota 1:19 km per liternya. Untuk perawatan mobil merek ini, sobat janganlah khawatir, ketersediaan spare partnya hampir ada di seluruh daerah. Bahkan bengkel biasa di pelosok daerah pun sudah terbiasa juga menghandle mobil jenis ini. Pada bagian interior, mobil ini juga sangat bagus, tampilan dashboardnya modern kekinian juga. Setir sudah dilengkapi dengan EPS atau electric power steering sehingga setir kemudi terasa lebih ringan. Parking brake manual mode tarik. Terdapat 4 buah blower AC di bagian depan ini dengan pengaturan sistem manual knob. Tampilan speedometernya jarum serta digital dan sudah terdapat SRS airbag di bagian sisi pengemudi. Untuk head unit bawaan pabrik masih model single din namun dilengkapi slot USB serta kabel aux-nya. Terdapat power outlet sigaret di bagian ini. Untuk laci penyimpanan mobil ini sangatlah banyak. Kemudian juga sudah dibekali power window di bagian depan ini. Kekurangannya pada bagian interior adalah setir kemudinya fix, tidak bisa diatur naik turunnya. Model headrest kursinya juga fix, tidak bisa di setel ketinggian headrestnya juga. Power window hanya terdapat pada bagian depan saja, sedangkan pintu penumpang belakang masih bergaya manual. Mobil ini bermuatan 7 penumpang, namun untuk baris ketiga hanya cocok untuk penumpang anak-anak, karena legroomnya yang sangat kecil di bagian jok baris ketiga ini.
kabin tidak terlalu kedap, sehingga noise suara dari luar sangat jelas terdengar. Ya wajarlah untuk kelas LCGC. Dan untuk membuka pintu bagasi belakang, hanya bisa lewat tuas di bagian jok pengemudi. Tidak bisa dibuka manual dari luar. Number 2. Datsun Go Panca 1,2 tipe T tahun 2015. Ini adalah versi hatchback dari Datsun Go. Jadi mobil ini adalah versi kecilnya, yang mana hanya muat 5 penumpang. Untuk harga bekasnya sekarang berada di kisaran 68 sampai dengan 70 jutaan. Sedangkan biaya pajak tahunannya di bawah 2 jutaan juga. Ternyata bekasnya mobil ini lebih mahal daripada Datsun Go Plus. Mungkin karena tampilan dari mobil ini yang lebih trendy dengan adanya penambahan add-on body kit di sekelilingnya. Memang tujuan segmen dari mobil ini adalah untuk kaula muda, karena itulah desainnya lebih sporty lagi. Karena umur pemakaian mobil ini baru 6 tahunan, jadi sangat layak sobat untuk menimbang bekasnya mobil ini. Sama halnya dengan Go Plus di atas, mobil bekas tahun tinggi meminimalisir kita untuk mengeluarkan anggaran lebih memperbaikinya setelah dibeli. Spesifikasi mobil Go Panca T ini sama dengan Go Plus tipe T sebelumnya, baik dari segi fitur, mesin, dan interiornya. Termasuk untuk spare part dan maintenance-nya juga tidak menjadi kendala. Number 3. Ini adalah pilihan ketiga mobil bekas dengan tahun tinggi, Suzuki Carryman Wagon R tipe GL tahun 2014. Harga bekasnya sekarang berkisar antara 65 sampai dengan 68 juta saja. Dengan pajak per tahunnya juga di bawah 2 jutaan. City Car dengan desain boxy compact ini sungguh menarik bekasnya. Meskipun desainnya City Car boxy, namun cukup elegan. Di bagian atas standarnya sudah terdapat roof rail, pengereman depan disc brake dan tromol di bagian belakang, serta pintu bagasi belakang yang juga bisa dibuka dari luar menggunakan kunci. Kekurangan sisi eksteriornya hampir sama dengan mobil LCGC sekelas lainnya, yaitu tidak terdapat lampu fog lamp, spion yang masih model biasa belum electric mirror, tidak adanya rear spoiler, dan tidak adanya sensor parkir juga. Mobil ini penggerak roda depan 1000 cc DOHC 67 horsepower dan torsinya 90 Nm. Di bagian interior mobil ini jauh lebih epic dari mobil LCGC lainnya. Layout dashboardnya jauh lebih mewah dan elegan, serta tampilan speedometernya juga lebih bagus. Untuk bagian depan sudah dilengkapi power window, juga sudah immobilizer dan disertai central lock. 4 buah blower AC dengan pengaturan steam knob, head unit single tint, dan electric power steering. Kekurangan dari sisi interiornya adalah tidak terdapat power window di pintu penumpang belakang, tidak terdapat airbag di sisi pengemudi, headrest semua kursi model fix, serta setir kemudi fix tidak bisa dinaik turunkan seperti LCGC lainnya. Number 4. Mobil berikutnya masih di kelas LCGC, yaitu Daihatsu Ayla 1.0 tipe M tahun 2013. Saat ini harga bekasnya berada di kisar 68 sampai dengan 75 juta. Bahkan banyak juga orang yang menjual di atas harga itu. Jadi bisa dikatakan untung-untungan sobat bisa mendapatkan di harga 70 jutaan. Namun jika ingin dipaksakan dengan harga di bawah 70 juta, sobat bisa memilih varian yang terendah dari Ayla ini, yaitu tipe D atau D+, yang kisaran harganya antara 65 sampai dengan 68 juta. Namanya tipe paling rendah, tentulah minim akan fiturnya. Jadi lebih baik sobat usahakan saja mencari yang tipe M dengan harga 70 jutaan ini. Mendapatkan mobil bekas pemakaian 8 tahunan, rata-rata sudah tentu sobat harus menyisihkan keuangannya untuk mengganti part yang sudah mulai aus. Untungnya part keluaran Daihatsu Astra maupun produk Toyota sekelasnya banyak pilihan barang dengan harga yang sangat murah. Tampilan eksterior mobil ini terlihat biasa saja. Jika dibandingkan dengan Go Panca hatchback, mobil ini kelihatan kurang sporty. Untungnya di mobil ini pakai 2 wiper di kaca depan, berbeda dengan Datsun Go hatchback.
Untuk pajak tahunannya sama dengan LCGC lainnya, yaitu kurang dari 2 jutaan. Bicara soal pengereman, mobil ini di bagian depan menggunakan disc brake dan pengereman tromol di bagian belakang. Kekurangan di bagian eksteriornya adalah modelnya yang kurang sporty. Tidak ada lampu fog lamp, spion model biasa belum elektrik, tidak ada rear spoiler, serta tidak ada sensor parkir di bagian belakangnya. Untuk urusan mesin, Ayla tipe M ini berkapasitas 1000 cc DOHC, 64 horsepower, 86 Nm. Untuk bagian interior, unggulnya mobil ini sudah dilengkapi power window di semua pintunya, serta terdapat headrest di jok bagian belakang. Setir kemudi sudah power steering. Untuk AC terdapat 4 blower AC di bagian depan, tampilan speedometer standar, head unit single din, power outlet, serta pintu bagasi bisa dibuka manual dari luar. Untuk kekurangan di bagian interior, mobil ini ternyata belum memiliki airbag di sisi pengemudi. Setir kemudi juga fix, jok depan juga headrestnya fix, tidak adjustable. Jadi mobil ini tidak lebih baik dari Girl Panca Hatchback 2015 tadi, namun harga bekasnya jauh lebih mahal, mungkin karena nama brandnya. Number 5. Berikutnya adalah Suzuki Splash 1,2 tipe GL tahun 2012. Inilah satu-satunya mobil bekas city car tahun tinggi di bawah 70 jutaan yang berkualitas baik. Jadi build quality-nya lebih oke dari LCGC di atas. Namun umur pemakai mobil bekas tahun ini 9 tahun dari sekarang. Sudah tentu sobat harus mengeluarkan anggaran lebih untuk persiapan perawatan mesinnya nanti. Untung-untung kalau di bagian kaki-kaki pun masih aman. Ya tergantung kecermatan dalam memilih. Harga bekas mobil ini sekarang berkisar antara 68 sampai dengan 70 jutaan. Dengan pajak per tahunnya kurang dari 2 jutaan. City car hatchback yang satu ini desainnya lebih unik, namun kesan sporty elegannya masih tetap ada. Lampu utama kristal dengan ukuran besar ditambah lampu kabut atau fog lamp di bagian bumper. Untuk spion pun bisa diatur semi otomatis dari dalam. Di bagian belakang, tampilannya sekilas mirip Honda Flat dengan desain lampu mirip Hyundai Atos. Namun sayangnya belum terdapat wiper di bagian belakang ini. Untuk urusan mesin, mobil ini berkapasitas 1200 cc DOHC dengan tenaga 83 horsepower dan torsi 113 Nm dengan konsumsi BBM rata-rata dalam kota 1:15 dan luar kota 1:21. Hampir seiritlah dengan mobil LCGC yang berkapasitas 1000 cc. Di bagian interior, tampilan dashboardnya cukup menarik. Terdapat 4 buah blower AC beserta knob pengaturannya, head unit single din, setir power steering, speedometer, dan tachometer yang terpasang di atas dashboard. Terdapat headrest di semua kursi dan mobil ini juga sudah dilengkapi power window di semua pintu beserta central lock. Namun sayangnya mobil tipe ini belum terdapat airbag pada sisi kemudi dan setir kemudinya juga belum bisa tilt steering. Sedangkan untuk perawatannya juga tidak sulit, namun harga part yang tersedia memang tidak semurah produk Astra. Itulah 5 mobil tahun tinggi di bawah 70 jutaan yang menurut saya layak untuk dilirik saat ini. Tetapi sekali lagi, kualitas mobil bekas yang didapat tetap bergantung pada cara kita memilihnya. Baik sobat semua, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komentarnya pada kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.